Di samping ancaman yang sangat besar yang dihadapi oleh pemuda kita dan harapan bagaimana pemuda kita ini mampu untuk melindungi diri mereka sendiri, tentu kita juga mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk melindungi mereka dan menjaga mereka dari ancaman-ancaman tadi berkaitan dengan penyakit-penyakit masyarakat yang mengancam mereka pada hari ini, tentang bahaya narkoba, ancaman miras, ancaman porno aksi, tawuran, dan hal-hal yang sebetulnya sangat tidak bermanfaat untuk membangun diri mereka menjadi generasi yang akan bisa kita andalkan ke depan. Ini lebih cenderung daya rusaknya yang sangat tinggi. Nah, tentu kita tidak bisa berharap hanya ini dari pemudanya saja. Nah, kita berharap bahwa ini seluruh elemen bangsa ini bergerak untuk menjaga generasi muda kita ini untuk bisa terlindungi dengan baik. Caranya bagaimana? Di sekolah tentu guru, kepala sekolah yang punya tanggung jawab besar untuk itu, untuk mengajar dan mendidik mereka. Jangan mendominasi sektor mengajarnya saja. Karena ada kekhawatiran bagi saya pada hari ini melihat kondisi pendidikan kita. Dengan persoalan hak asasi manusia, dengan regulasi-regulasi yang keluar berkaitan dengan hukum pidana, sehingga guru ada sebuah ketakutan bagi seorang guru untuk memperlakukan atau menghukum anak-anak sedikit keras. Saya ingat waktu zaman saya masih kecil-kecil dulu, kita dihantam oleh guru pakai roll panjang itu. Tetapi kalau kita ngadu di rumah malah orang tua kita nambah hukumannya. Tapi pada hari ini guru yang dibawa ke polisi, guru yang dipidana. Nah, ini persoalan tersendiri dan tantangan tersendiri dengan perkembangan zaman. Dan untuk itu tentu kita sangat berharap bahwa di sektor pendidikan, tokoh-tokoh yang bermain di dunia pendidikan termasuk guru-guru, tentu harapan kita bisa memainkan peran yang lebih besar lagi. Jangan sampai meninggalkan sektor pendidikannya dibandingkan dengan pengajarannya. Kita sangat berharap banyak bahwa anak-anak kita di sekolah mampu tampil menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik dan karakter yang bagus. Nah, itu. Dan selanjutnya dari sisi regulasi-regulasi di pemerintahan. Nah, tentu kita sangat berharap bahwa muncul regulasi-regulasi dan aturan-aturan yang semuanya membawa kepada perlindungan untuk melindungi anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi penerus kita agar tidak mengalami kerusakan-kerusakan seperti ini. Sebagai contoh, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Agam dengan tegas melakukan penertiban terhadap hiburan-hiburan yang bersifat maksiat, yang sudah menampilkan kegiatan-kegiatan porno aksi, ketika menampilkan kegiatan-kegiatan dan tampilan-tampilan yang bersifat pornografi. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menjaga anak-anak muda kita. Berkaitan dengan tawuran. Nah, ini adalah sesuatu budaya yang memang sangat tidak baik sama sekali dan ini dilakukan oleh anak-anak muda kita pada hari ini. Remaja-remaja kita terlibat dengan hal-hal yang tidak positif bagi mereka. Nah, ini tentu bagaimana kita mengawalnya. Kalau secara aturan main dengan kekuasaan yang ada di pemerintah daerah, nah tentu kita menggunakan organ-organ yang ada di Pemda untuk bisa menghambat bagaimana kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi. Seperti peraturan daerah yang kita hasilkan, pengawalan Pol PP yang kita lakukan, agar tawuran-tawuran seperti itu tidak terjadi, kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan oleh para pelajar tidak terjadi, oleh remaja kita tidak terjadi, dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat maksiat yang memang itu mempunyai daya rusak yang tinggi terhadap anak-anak kita. Nah, itu juga bisa kita berdayakan. Jadi kalau dari sisi pemerintah daerah tentu kita memanfaatkan dengan maksimal organ-organ yang ada. Nah, berkaitan dengan lembaga-lembaga lain di luar itu, ada peran dari kepolisian untuk penindakan, ada peran dari ulama untuk pengawasan, ada peran nenek mama dari sisi adat untuk melakukan pengawalan di daerah masing-masing. Nah, yang paling besar menurut saya, yang mempunyai kontribusi yang paling besar untuk itu, untuk menjaga anak-anak muda ini, anak-anak ini, yang ke depan kita harapkan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang besar, membawa rakyat ini menjadi rakyat yang sejahtera, tentu adalah keluarga masing-masing. Peran orang tua lah di sini yang paling besar. Bapaknya, ibunya mempunyai tanggung jawab yang besar, baik dunia maupun akhirat, untuk menjaga anaknya agar menjadi anak yang baik ke depan. Jadi jangan dilimpahkan kepada
pihak-pihak yang kita sebutkan tadi. Yang lain hanya sektornya hanya mendukung, membantu. Tetapi orang tua mempunyai tanggung jawab yang langsung untuk itu. Jangan bebankan ini kepada gurunya. Jangan bebankan ini hanya kepada Pol PP, kepada polisi, kepada ulama, kepada nenek mama. Tetapi bapak ibulah yang punya tanggung terbesar, mempunyai tanggung jawab terbesar untuk menjaga anak masing-masing agar menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara ini, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bagi keberadaan mereka menjalankan perintah agama. Nah tentu Bapak Ibu lah sekalian yang paling besar kontribusi. Ini pesan saya terakhir di dalam berkaitan memperingati Hari Sumpah Pemuda pada